12 hal yang mengakibatkan pengajuan JKP ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Jeffrey Afriandi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada rekan-rekan pekerja mengenai hal-hal yang dapat mengakibatkan pengajuan JKP ditolak. JKP merupakan satu program tambahan terbaru dari BPJS Tenagakerja, yaitu jaminan sosial berupa uang tunai, konseling, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja. 12 hal yang mengakibatkan pengajuan JKP ditolak. Yang pertama, mengundurkan diri. Mengundurkan diri bukan merupakan PHK atau pemberhentian hubungan kerja. Yang kedua yaitu pensiun. Untuk tenaga kerja yang telah mencapai usia pensiun tidak bisa lagi mengajukan JKP. Yang ketiga, cacat total tetap. Untuk cacat total tetap juga tidak bisa melakukan pengajuan JKP, atau apabila tenaga kerja melakukan pengajuan JKP itu akan ditolak. Yang keempat, meninggal dunia. Untuk program JKP tidak bisa diwakilkan ke ahli waris. Yang kelima yaitu PKWT habis kontrak. Berbeda halnya dengan PKWT yang di PHK atau diberhentikan sebelum masa kontrak berakhir. Apabila PKWT diberhentikan sebelum masa kontrak berakhir, maka PKWT tersebut dapat mengajukan JKP. Untuk PKWT yang habis kontrak tidak dapat mengajukan JKP atau akan ditolak saat melakukan pengajuan JKP. Yang keenam, tidak mempunyai bukti PHK dan dokumen-dokumen lain untuk pengajuan JKP. Untuk bukti PHK itu diberikan dari perusahaan yang nantinya diajukan ke Dinas Tenaga Kerja untuk mendapatkan surat rekomendasi atau disposisi saat melakukan pengajuan JKP di akun Siap Kerja. Yang ketujuh, tidak berkomitmen untuk mencari kerja lagi. Pengajuan JKP akan ditolak kepada tenaga kerja yang tenaga kerja tersebut tidak mau menyetujui surat pernyataan komitmen untuk mencari kerja lagi. Yang kedelapan, usia pensiun telah mencapai 54 tahun lebih. Karena untuk proses pengajuan JKP akan diberikan 3 kali selama masa kerjanya. Untuk proses masa kerja yaitu maksimal di umur 54 tahun saat melakukan pengajuan JKP pertama. Yang kesembilan, tidak sedang bekerja di sektor penerima upah atau perusahaan lain. Jadi di sini maksudnya ada beberapa tenaga kerja yang memiliki 2 kartu kepesertaan atau memiliki 2 tempat kerja yang berbeda. Yang artinya apabila tenaga kerja tersebut masih bekerja di salah satu tempat perusahaan atau sebagai penerima upah, tenaga kerja tersebut tidak dapat mengajukan JKP atau JKP-nya akan ditolak. Yang ke-10, pengajuan JKP akan ditolak apabila tenaga kerja tidak segera melakukan pengajuan JKP di akun Siap Kerja setelah dilakukannya PHK lebih dari 3 bulan. Yang ke-11, tidak dilaporkan dari perusahaan sebagai tenaga kerja yang ter-PHK. Jadi, pada bagian ini tenaga kerja harus melakukan pelaporan penonaktifan tenaga kerja di BPJS Tenagakerja sesuai kondisi pemberhentian tenaga kerja tersebut. Karena untuk proses penonaktifannya sendiri ada banyak hal, yaitu seperti meninggal dunia, berhenti atau mengundurkan diri, ataupun PHK. Untuk yang terakhir atau yang ke-12, pengajuan JKP itu akan ditolak apabila tenaga kerja tersebut tidak memenuhi masa iuran. Untuk pengajuan pertama yaitu minimal 24 bulan kepesertaan dengan masa iuran minimal 12 bulan, di mana 6 bulannya harus dibayarkan secara berturut-turut oleh perusahaan. Untuk pengajuan kedua yaitu masa kepesertaan 5 tahun setelah masa pengajuan pertama selesai, dan untuk pengajuan yang ketiga yaitu 5 tahun kepesertaan setelah pengajuan yang kedua. Demikian hal-hal yang dapat mengakibatkan pengajuan JKP ditolak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.